Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suna Hasanah. My NPM 2035511042. Di video kali ini saya akan menjadi pemateri pertama mengenai approaches to foreign language teaching. Understanding classroom management issues in foreign language education require an examination of the theoretical approaches and teaching methods that characterize foreign language learning and teaching. Therefore, this section makes a brief reference to such approaches and methods in attempt to understanding how they can affect classroom management. Maksudnya di sini pendekatan pengajaran bahasa asing memiliki pendekatan teoritis dan metode pengajaran yang menjadi ciri pembelajaran dan pengajaran bahasa asing. Oleh karena itu, bagian ini membuat referensi singkat untuk pendekatan dan metode tersebut dalam upaya untuk memahami bagaimana mereka dapat mempengaruhi manajemen kelas. And next, Bohannon and Bonfillions assumes that many factors, linguistic, social biology, cognitive each others, instruct and modify each others, and therefore influence the course of language acquisition and development. Interactionist approach is divided into a cognitive interactionist approach and social interactionist approach. The first cognitive interactionist approach sees language as closely related to progress in children's cognitive development. The second, the social interactionist approach sees language development as an organized, albeit complex, interaction process in which social interactions, its language acquisition, and more mature social interaction. Bohannon dan Bonavia menganggap bahwa dalam faktor linguistik, biologi sosial, kognitif, dan lain-lain berinteraksi dan memodifikasi satu sama lain, oleh karena itu mempengaruhi jalannya pemperolehan dan perkembangan bahasa. Pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan interaksionis kognitif dan interaksionis sosial. Yang pertama, pendekatan interaksionis kognitif, yaitu melihat bahasa terkait erat dengan kemajuan dalam perkembangan kognitif anak-anak. Yang kedua, pendekatan interaksionis sosial, melihat perkembangan bahasa sebagai proses interaktif dan terorganisir meskipun kompleks, di mana interaksi sosial membantu memperolehan bahasa dan memperoleh bahasa memungkinkan perkembangan sosial yang lebih matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 model pembelajaran. Number 1, transmission teaching is characterized by teacher control of the learning context, where the teacher emphasizes a student sitting facing the teacher, memorizing, rote learning, practice question and answer. Artinya pengajaran transmisi ditandai dengan kontrol guru dari konteks pembelajaran, di mana guru menekankan siswa duduk menghadap guru, menghafal, belajar hafalan, latihan, dan praktek tanya jawab. Number 2, explorative teaching places the learner at the center and the teacher is responsible for assisting the learner in designing his own selection, pace, and evaluation of appropriate learning experiences. Jadi pengajaran eksploratif menempatkan pelajar sebagai pusat dan guru bertanggung jawab untuk membantu
dalam merancang sendiri kecepatan dan evaluasi pengalaman belajar yang tepat. Number 3, social constructivism, which emphasizes the role of the social context of collaborative learning and work, so that students are constantly involved in the conversation, yaitu menekankan peran konteks sosial pembelajaran dalam kerjasama, sehingga siswa terus-menerus terlibat dalam pembicaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Titin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatin. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang pendapat Richard dan Rogers 2001. Previously, theoretical approaches and models have been the basis for a large number of methods and approaches for teaching foreign language. Sebelumnya, pendekatan dan model teoretis telah menjadi dasar bagi sejumlah besar metode dan pendekatan untuk pengajaran bahasa asing. Then Richards and Rogers 2001 outlined a chronology of the most significant teaching methods in this field. Lalu kemudian Richards dan Rogers 2001 menguraikan kronologi dari metode pengajaran yang paling signifikan dalam bidang ini. Language teachers have seen how each new language teaching method promotes the belief that the teaching practice it supports provides a more effective teaching alternative than the previous method. Dan guru bahasa telah melihat bagaimana setiap metode pengajaran bahasa baru mempromosikan keyakinan bahwa praktik pengajaran yang didukungnya memberi alternatif pengajaran yang lebih efektif daripada metode sebelumnya. Overall, there has been a shift from grammar-based teaching methods to a more communicative approach to foreign language teaching. Secara keseluruhan, telah terjadi perpindahan dari metode pengajaran berbasis tata bahasa ke pendekatan yang lebih komunikatif dalam pengajaran bahasa asing. Metode berbasis tata bahasa di sini yaitu menonjolkan aspek seperti analisis, menghafal aturan tata bahasa, menerjemahkan teks, membaca dan menulis, mengajar secara dedukatif. Sebaliknya, sedangkan pendekatan komunikatif itu lebih menganjurkan aspek-aspek seperti belajar berkomunikasi, pengucapan yang dapat dipahami, dan dialog yang berpusat pada fungsi komunikatif. Jadi intinya, menurut Richards dan Rogers 2001, metode pendekatan yang lebih komunikatif itu lebih dianjurkan daripada metode berbasis tata bahasa. Dan hal itu juga didukung oleh guru